Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa rawayna fi sunani Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim alaihi. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud, dan kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sunan Abu Dawud. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Apabila berjumpa salah seorang di antara kalian terhadap saudaranya, akhahu ay akhul muslim, sesama muslim ketemu, falyusallim alaihi, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Ya. Fa in halat bainahuma syajaratun, apabila terhalang keduanya, syajaratun oleh pohon, kan kalau jalan bersama ada pohon, jadi ke kiri ke kanan, au jidarun, atau terhalang oleh tembok, jadi geser, au hajarun, atau batu besar, nggak bisa bareng. Summa laqiyahu, kemudian berjumpa lagi, falyusallim alaihi, maka hendaknya mengucapkan salam kembali. Padahal bareng jalannya, ketemu, assalamualaikum, salam, mau jumatan, ya. Jalanan, kemudian ada mobil, ya, yang satu ke kanan, satu ke kiri, waktu ketemu, assalamualaikum, masih sunnah juga. Jadi kelihatannya bukan cuma doa, ya. Salam itu bukan cuma mendoakan, tetapi Nabi melihat ada sesuatu yang lebih ketika kita terhadap saudara muslimnya sering mengucapkan salam. Ya, jadi ada makna yang berbekas, karena ketika dia bilang assalamualaikum itu dengan keseriusannya dia bilang, mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan kepadamu. Ya, jadi ini titik tekannya. Kenapa? Kalau dia cuma kegeser pohon, tembok, pohon, ketemu, suruh ngucapin salam lagi. Kesunahannya masih ngucapin salam. Nah sekarang, ya, ini kita lihat hadis berikutnya. Wa rawaina fi kitabin sunni an Anas radhiyallahu anhu qala. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Ibnu Sunni, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menceritakan dia, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatamasyawna, adalah sahabat-sahabat Nabi itu tamasya. Tamasya itu bahasa Arab, dari kata masya, berjalan. Tamasya, ya tamasyaw, mereka bertamasya, ya, berjalan menuju ke suatu tempat, tapi tujuannya itu bukan sesuatu yang wajib. Tamasya itu sesuatu yang ingin diketahui. Kalau kita tamasya itu relax. Faizas takbalatkum syajaratun, maka bila terhalang mereka itu oleh pohon, au akmatun, atau gundukan tanah, bukan tanah, gundukan,
padang pasir sehingga jalannya terpisah. Fatafarraqu yaminan wa shimalan, maka terpisah, ada yang jalan kanan, ada yang jalan kiri. Sumal taqa min waraqiha, kemudian bertemu lagi ya setelah itu. Sallama ba'duhum ala ba'din, maka mereka mengucapkan salam. Padahal berangkatnya bareng, tujuannya sama. Nah ini kan kita belum lazim ya. Udah lazim belum nih? Amalin hadis. Jalan bareng nih. Ya. Mau ke masjid dah Jumatan. Ini ada mobil kan geser kan. Karena mobil lewat, kita salam lagi nih. Enggak, ceritanya diterusin yang tadi. Kalau sering ceritanya makanya. Nah, ada kesunahan yang kita menganggap kesannya lebay, kesannya berlebih-lebihan, tapi enggak. Oh, hadis itu memang enggak boleh berbisa sedikit kemudian mendoakan, ya, kemudian mendoakan. Saya pernah lihat dokumenter ya, film dokumenter tentang Michael Jackson. Ya. Bukan saya nontonnya, masuk ke beranda, kemudian saya ikutin. Ternyata Michael Jackson itu orang yang ya agamanya bukan Islam, tapi dia ngamain. Jadi dia kalau datang itu mengucapkan salam. Tentunya bukan assalamualaikum, artinya dengan tata cara menurut agamanya. Dan setiap kali salah, setiap sesuatu dia selalu mendoakan. Ya, sehingga dalam satu lagu itu bisa puluhan kali dia mengucapkan doa kepada kru, kepada ya pemain musik, para dancer dan lain sebagainya. Saya perhatikan, nah sebenarnya orang Islam itu mudah mendoakan saudaranya itu ketika dia sedang bekerja, ketika dia sedang berjalan, ketika melakukan aktivitas itu, memang kesunahannya seperti itu. Kita ini memang suka seperti itu ya. Kenapa ada bahasa begitu? Kenapa ini diucapkan oleh Nabi tapi dilakukan oleh orang non-Muslim, orang Nasrani? Sebenarnya bukan begitu. Ya, tidak paradoksi semacam itu. Karena memang Islam, Nasrani dan Yahudi itu dari sumber yang sama. Dari Nabi yang dikirim oleh Tuhan yang sama. Maka pola pembinaan umatnya juga sama. Ya, sama juga gini. Kita masih hidup sunnah mencari kuburan untuk tempat pemakaman kita. Masih hidup nih, cari pilih mana yang baik. Tetapi yang garap itu orang Muslim. Orang Tionghoa yang punya Sandiaga Uno. Konsepnya dari kita tetapi dikerjakan oleh mereka dengan harga yang mahal. Sebenarnya bukan begitu, tidak paradoksi begitu. Tetapi memang ada sebuah konsep kesamaan dalam ya pembinaan umat. Salah satunya adalah mempersiapkan pemakaman, ya, mencari tempat pembaringan terakhir semasa sehat. Sekarang ini masih punya duit, cari, beli, ya, untuk begitu. Kalau orang Betawi ini dulu masih ada Bang Abdul Rahman, ya, almarhum orang Pondok Pinang. Kalau mau beli keluarganya ini belakang rumah. Sehingga metropolitan Kencana ketika mau buat pondok indah dan sekelilingnya itu hampir tiap rumah mengganti makam. Saya tahu karena memang penduduk sana yang saya sering. Yang repotnya yang makamnya satu bisa jadi
Jadi ada bentukannya, ada namanya. Itu namanya memiliki tempat. Tapi mewakili makam itu sudah bilang tempat itu beliau. Itu maknanya. Kalau istri bapak meninggal, atau suaminya meninggal, istrinya berani ya, jadi dia satunya istrinya. Itu namanya ikhtiar memilih obat. Ya, ini konteks pembahasan kita itu yang saya tadi mengatakan itu ada kesamaan ya dalam pembinaan kemasyarakatan pada agama yang samawi itu ada kesamaan. Ya. Jadi sumal taqaw min wara'iha, kemudian dia bertemu lagi sesudahnya sallama ba'dhum ala ba'din, maka mereka mengucapkan salam terhadap yang lain, padahal cuma terbentur oleh sesuatu yang menyebabkan tidak bisa datang jalannya. Nah ini yang menarik, kita kan kadang kalau ke majelis, kalau kita ke rumah keluarga, kadang-kadang assalamualaikumnya bareng ya. Pernah nggak? Kita assalamualaikum, dia assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, yang jawab salam siapa? Salamnya bareng. Ya. Faslun, ya, ini sebuah pasal. Idza talaqa rajulani, apabila bertemu dua orang, fasallama kullu wahidin minhuma ala sahibihi daf'atan wahidatan, maka mengucapkan salah seorang dari keduanya terhadap sahabatnya daf'atan wahidatan bareng. Assalamualaikum, dua-duanya ucapin salam. Au ahaduhuma ba'dal akhar, atau selisihnya yang satu dengan lainnya gitu. Enggak bareng, assalamualaikum bareng gitu. Assalamualaikum, dia ucapin salam, rapinya beda. Duluan yang A, kemudian B, karena sudah terucap. Itu dianggapnya dua-duanya mengambil inisiatif lebih dahulu. Sering ini saya merasakan, ya, sering. Qala al-qadi, ya, qala al-qadi Husain wa sahibuhu Abu Sa'din al-Mutawalli, berkata Qadi Husain dan sahabat beliau, ya, Abu Sa'id al-Mutawalli, yasiru kullu wahidin minhuma mubtadi'an bis salam, maka jadi setiap seorang dari keduanya itu pembuka salam. Kalau dalam yang normal kan ada pembuka salam, ada penjawab salam. Pembukanya sunnah, jawabnya salam. Kalau bareng gimana? Dua-duanya jadi mubtadi. Ya, dua-duanya mubtadi. Fayajibu ala kulli wahidin minhuma ayyaruddas salam ala sahibihi, maka wajib bagi salah seorang di antara keduanya itu menjawab salam saudaranya. Jadi bareng assalamualaikum gitu. Kita dengar, dia dengar suara kita langsung jawab waalaikumsalam. Dia juga jawabnya waalaikumsalam. Karena tadi dua-duanya mubtadi, dua-duanya pembuka salam. Ya, biasanya kita kan enggak ya, kalau ada yang jawab waalaikumsalam, yang satunya diam. Ya, kesunahannya seperti itu. Dan ini sering, ya,
ucapin salam bareng itu sering. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, hadza fihi nazarun. Pendapat ini dalam masalah jawab itu nazarun, ada penilaian. Fa'inna hadzal lafza yasluhu lil jawab, meskipun lafaz ini patut sebagai jawaban. Jadi kalau mengucapin barang ya assalamualaikum, yang satu assalamualaikum itu teks yang diucapkan secara barang itu patut untuk jadi jawaban. Dia menjawab sahabatnya, dia juga menjadi jawaban terhadap sahabatnya, walaupun secara tekstual itu juga bisa bermakna jawab. Kan waalaikumsalam kan ada penekanannya ya, assalamualaikum wassalam, dua kan sama ya, sama ya. Meskipun ya lafaz ini patut sebagai jawaban. Faidah kana ahaduma ba'da akhar kana jawaban ya, maka apabila salah seorang dan keduanya setelah yang lainnya jadi jawaban. Ada yang mengatakan itu, maksudnya pendapat kedua nggak usah dijawab, dia mengucapkan barang maka oleh temannya dianggapnya sebagai jawaban karena redaksinya, isinya mau tadi sama yang jawab sama. Jadi pendapat pertama menurut Qadhi Husain wajib dijawab dua-duanya. Pendapat yang kedua Imam Asy-Syafi'i nggak usah dijawab karena itu udah otomatis redaksi jawabannya. Jawaban yang bukan merupakan jawaban, tujuannya bukan dijawab, tapi teksnya bisa menjadi jawaban. Itu alasan Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Qadhi Husain tidak, dua-duanya wajib dijawab. Ya, lam yakun jawaban, bukan jawab. Wa hadzal ladzi qala Asy-Syafi'i huwa shawab. Kata Imam Nawawi Shahibul Kitab yang menulis kitab ini, pendapat Imam Asy-Syafi'i ini lebih tepat. Jadi kalau ucapinnya bareng, lawan kita itu menjawab kita. Buat dia, ucapan kita salam kita, jawaban buat salam dia. Ya, jadi pendapat Imam Asy-Syafi'i lebih unggul menurut Imam Nawawi ketimbang pendapat Qadhi Husain dan Imam Al-Mutawaddi. Faslun, ini sebuah pasal. Idza laqiya insanun insanan, bila bertemu ya manusia terhadap yang lainnya. Faqala al-mubtadi waalaikumsalam, berkata si pemula waalaikumsalam. Kan kalimat waalaikumsalam kan kalimat jawab, tapi dia memulainya dengan kalimat menggunakan kalimat jawab, gitu maksudnya. Ya, jadi laqiya insanun insanan, bila berjumpa seseorang dengan yang lainnya, waqala mubtadi, memulai yang si mulainya tapi kalimatnya jawab. Waalaikumsalam, bukannya assalamualaikum gitu ya. Qala al-mutawaddi la yakunu dzalika salaman, maka itu bukan salam, itu kalimat jawab gitu ya. Fala yastahiqu jawaban, yang tidak berhak untuk dijawab karena itu bentuk jawaban ya. Di anna hadhihi sighata la tasluhu lil ibtida'i. Alasannya karena kalimat ini tidak layak sebagai pembuka. Waalaikumsalam itu bukan kalimat pembuka, itu kalimat jawab. Jadi kalau mau mulai dapat pahala yang lebih besar, ya kita
dengan kalimat tidak. Jadi assalamualaikum, ya, jangan dirubah. Kultu, saya berpendapat, ini kata Imam An-Nawawi, amma idza qala alaik, adapun ya dikatakan alaik terhadapmu, ya, au alaikumussalam, atau dikatakan alaikumussalam bighairi wawin, ya, tanpa wawu, alaikumussalam. Mestinya kan waalaikumsalam, ada wawu, ya, wawu ala tartib gitu. Bighairi wawin, tanpa wawu. Faqala al-imam Abu Hasan menetapkan al-imam Abu Hasan al-Wa'idi di annahu salah. Maka itu juga salah, bukan jawaban. Buang aja wawunya. Waalaikumsalam itu jawaban. Buang wawunya, Waalaikumsalam, jadi salah. Cuma dibuang wawunya saja. Ya. Di annahu salamun, bahwa yang demikian itu adalah salah. Yatahattama alal mukhatabi bil jawab, yang butuh kepada yang mengucapkannya untuk dijawab. Jadi betapa ya wawu menentukan pada orang yang ngerti bahasa Arab itu, wawu menentukan ya kalimat itu kalimat tidak atau kalimat jawab. Di UIN sini, di UIN saya tidak ada doktor disertasinya wawu. Wawu bisa jadi disertasi. Wawu fungsinya wawu, kedudukannya wawu, termasuk ketika wawu dihilangkan dan kalimat itu tidak bisa kalimat jawab. Jadi dia terkenal dokter wawu. Emang pembahasannya cuma wawu. Jadi betapa luar biasanya dalam gramatikal bahasa Arab sampai wawu saja begitu banyak yang pembahasan. Subhanallah. Ya, jadi ya ta'attama alal mukhattabi bil jawab, yang membutuhkan ya pada mukhatab di sini kata alaikum, alaika ini ya menyebabkan untuk dihadirkannya jawab. Wa in kana qalbul lafzil mu'tadi, meskipun ya merubah lafaz dari yang normal. Lafaz yang normal kan waalaikumsalam, itu lafaznya normal. Buang wawunya, maka itu jadi kalimat ibtidah. Cuma wawu. Ya. Ya, jadi betapa bahasa Arab itu luar biasa ya. Subhanallah. Wa hadzal ladzi qalahu al-Wahidi huwa al-zahir. Pendapat ini diucapkan oleh Imam Al-Wahidi, ya, huwa al-zahir, dan ini adalah pendapat yang melihat dari perspektif secara etimologi, artinya secara kebahasaan, secara zahir. Wa qad jazama aidan Imamul Haramain bihi, dan menetapkan pula Imam Haramain. Ya, Imam Haramain ini imam yang menjadi panutan dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, Imam Haramain. Fayajibu alaihi jawabu, maka wajib bagi orang yang mendengar untuk yang jawab. Liannahu yusamma salaman, karena dibuang wawunya itu menjadi salam. Jadi ini tidak salah. Kan kalau orang yang ogah betul mengucapkan kalimat panjang-panjang itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kalimat sempurna. Kita tulisnya
Waalaikumsalam. Dibuang wawunya itu jadi kalimat ibtidah. Tapi kita mah lebih dari itu, ASS titik. Ya. Ya. Nah, jadi mulai sekarang kalau ada yang bikin kalimat Waalaikumsalam, ngerti deh. Dibuang wawu jadi kalimat ibtidah besar. Ya, jadi kalau ditanya, kok ente buka salamnya bisa jadi kayak gitu, bilang aja, fotokopiin fotonya, kirimin, ini jawabannya, kasih stabil. Nggak bisa ngomong ya, ada argumentasi ya secara jelas dalam gramatikal bahasa. Subhanallah. Ya, jadi supaya dibukti jawab di anak bisa. Ini pendapat Imam Al-Wahidi. Ya, jadi nama lengkapnya Abul Hasan Al-Wahidi. Ya, menurut Abul Hasan Al-Wahidi, wallahu jadi kalimat ibtidah. Ya. Tapi nih, besok praktekin, kirim WA, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dijawab nggak? Lalu tanya, kok ini fotokopi ini jawaban. Ya. Ini jawaban dari sisi bahasa ya, secara etimologi. Wa yahtamilu an yuqala fi qawlihi salaman wajhan. Dan memungkinkan dikatakan ini sebagai salam dalam dua pandangan. Nah, sekarang ada dua pandangan. Kal wajhain ya. Wajhani kal wajhain. Dua wajah seperti halnya memang dua muka. Di ashabina bagi kedua belah pihak. Fima idza qala fi tahalluli. Ya. Padahal ketika berkata seseorang fi tahalluli ya, minas shalat, ketika dia menghalalkan dalam salat. Menghalalkan salat itu tadinya haram jadi halal. Maksudnya gitu. Kita ini makan minum halal kalau punya kita. Tapi waktu kita bilang Allahu Akbar, hancur, sehingga disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Waktu kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu namanya tahallul. Tahallul bisalam, menghalalkan kembali dengan salam. Nah, sama membuat semua komparasi ya, perbandingan dengan orang yang kasih salam dalam salat ke kanan dan ke kiri. Nanti orang yang dengar jawab salamnya apa? Sama kan kalimatnya. Nah, nanti jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Jamaah yang ada di sebelah kanan jawabnya Waalaikumsalam apa Assalamualaikum? Karena itu kan redaksinya sama. Nah, ini komparasinya, perbandingannya seperti ini. Ini alasan nomor 2. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Hal yahsulu bihi tahallul, apakah berhasil orang kalau ngucapin ya assalamualaikum salam amla atau tidak? Hal yahsulu bihi tahallul amla, apakah berhasil orang ketika bukan assalamualaikum warahmatullahi tapi Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, hal yahsul bihi tahallul, apakah berhasil orang yang mengucapkan seperti itu?
Al-asahu annahu yahsul. Menurut kaul yang sahih, keluar sudah, tahallul sudah. Imamnya kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita makmum, Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasil kalau belajarnya bareng, frekuensinya sama. Sekarang kita praktek ini di masjid Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi, imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lu yang belajar. Kalau yang tidak satu frekuensi bermasalah. Bermasalah kan? Bermasalah. Lu menjawab siapa? Padahal jawab imam. Karena kita posisinya di kanan atau di sebelah kiri. Subhanallah, jadi luas ya. Tidak cepat ya cara berpikir kita. Jadi al-ashah menurut kaul yang paling sahih annahu yahsul, bahwa menggunakan kalimat jawab pun sudah hasil. Wa yahtamilu an yuqala, dan memungkinkan dikatakan inna hadza la yastahiqu alaihi jawaban bi kulli halin, bahwa yang semacam ini kalau dia menjawabnya dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi, imam sekarang imamnya nih, Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, hasil dia keluar dari sholatnya, tahallulnya berhasil, tapi makmum gak wajib menjawab. Alhamdulillah hasil tidak, tahallulnya berhasil, artinya bisa keluar dari sholat, tapi tidak wajib menjawab. Ya, subhanallah. Ini ngomong bahasan begitu sangat luas ya, bagian salah sampai sedemikian. Jadi ini di kalangan ulama-ulama, hal-hal yang kelihatannya semacam ini jadi pembahasan sama mereka. Dan itu dari generasi ke generasi dijawab lagi, beda pendapat lagi, kasih argumentasi. Sampai ke kita ini begini banyak ya jawaban. Lamma rawaina fi sunani Abu Dawud wa Tirmidzi ya wa ghairihima bi asani sahihati. Ketika kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selain keduanya dengan sanad yang sahih, an Abi Jarrah Al-Jahimi as-Sahabi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Jarrah ya Al-Jahim Al-Hajimi as-Sahabi ya. As-Sahabi maksudnya ini nama ini jarang nama aslinya itu bin Sulaim. Wakilnya Salim bin Jabir. Ada yang mengatakan Salim bin Jabir. Jadi orang berkata ya Salim bin Jabir. Ada itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakru alaihi kasalam ya Rasulullah. Ini praktek gimana? Artinya ini teks ini terjadi Nabi. Kan bisa jadi ini orang ini dan
orang berdusunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang dia tidak biasa karena memang yang pendidikannya kurang. Ya, ucapinya jawaban bukannya tidak besar. Jadi ya Ta'budu alaika salam ya Rasulullah. Ini kan kalimat jawab nih. Cuma ada wawunya. Qala la takun alaika salam. Jangan kau katakan alaika salam, kata Nabi. Fa inna alaika salam tahiyatul mauta. Sesungguhnya alaika salam penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Ya, alaika salam. Ya. Jangan. Qala at-Tirmidzi hadisun hasanun shahihun. Hadis ini hasan dan sahih. Jadi kesimpulannya boleh secara bahasa kita membalik jawaban sebagai salam. Waalaikumsalam. Padahal kita yang memulai secara bahasa boleh. Tapi ternyata ada hadis yang mengatakan jangan alaikassalam. Karena itu untuk orang yang sudah wafat. Ya. Subhanallah, luas ya. Kalau dari sisi kebolehan, boleh. Tapi yang apa? Tetap saja assalamualaikum ya. Jadi yang mengikuti Nabi itu yang paling afdal. Assalamualaikum. Cuma kalau di kalangan santri ya, di kalangan tolabah itu biasa mengerjakan yang aneh-aneh. Kalau satu frekuensi ini boleh. Cuma ngajinya harus mumpuni, ngajinya harus benar-benar paham. Saya kasih contoh nih, mau ngamalin tapi ngajinya nggak mumpuni. Terjadi ya, zaman saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Azami, sebelum ada Nikmatul Ittihad, ngaji itu jam 7 pagi. Setelah ada Nikmatul Ittihad, jam 7 pindah Nikmatul Ittihad, setengah 9 baru di Al-Masyir Syafi'i. Ketika pembahasan aina ma tuwallu fatamma wajhullah, kemana saja kau hadapkan mukamu, maka di situ ada wajah Allah, ada keridhaan Allah. Maka ayat itu oleh ulama dikatakan sholat boleh menghadap kemana saja. Sholat tanpa menghadap kiblat. Aina ma tuwallu, kemana saja kau hadapkan, barat, timur, utara, selatan, fatamma wajhullah. Ya, kemana saja kau hadapkan boleh. Di situ ada keridhaan Allah. Maknanya yasiku bihis sholat, sah sholat. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas kan ya? Cuma yang tidak jelas itu sholat apa? Yang dimaksud itu sholat sunnah. Sholat sunnah bukan sholat wajib. Jadi kalau Nabi mau bepergian atau pulang perang jauh itu, kalau berhenti jadi lama perjalanannya, sholatnya hadap kiblat, Allahu Akbar, naik kendaraan madep kemana saja boleh. Nah, ada tolabah seperti kita ini ngaji muadzin, maka dia sholat 2 rakaat, datang lebih awal, setengah 7 datang. Saya kebetulan datangnya lebih awal, ada baratnya 2 rakaat. Terus 2 rakaat menghadap selatan, 2 rakaat menghadap timur, 2 rakaat menghadap utara. Rame. Bahkan ada yang nggak sabar, dipegang pundaknya, diputar. Bukan begitu mempraktekannya. Kalau itu namanya ngajak tidak menghadap kiblat, padahal tahu kiblat. Beda nggak?
Yang dimaksud aina matuan nufatan mawat kulwa di kendaraan, jalan kaki, mau jalan ada kiblat, Allahu Akbar. Oh, aku kemana aja boleh. Ruku, sujud pakai isyarat. Allahu Akbar kami jalan. Jangan begini, sakit. Kita ada Allahu Akbar. Ya Allah, nah, sholat mempraktekkan seperti itu, ya, itu namanya kurang mumpuni memahaminya, ya. Udah azab ya, Allah, perasaan baru benar. Qultu wallahu a'lam bishawab. Mau izin bertanya dulu. Ya. Kalau kita menjawab salam secara asal gitu Bang Guru, ini maaf ya Bang Guru. Kalau saya katakan asal, kalau kita kondisi lagi di rumah ada tamu, kita nggak tahu posisi kita, apalagi tidur, apalagi di kamar mandi kan nggak tahu. Tapi 10 menit kemudian saya lihat CCTV ada tamu memberi salam. Nah kira-kira begitu saya buka pintu orangnya udah kagak ada. Ini kira-kira ketika itu boleh nggak kita jawab salam itu? Ya memang sunnah dijawab. Kalau ada orangnya masih ada orangnya, wajib mensalam. Contohnya ya, kita lagi sholat baru 1 rakaat. Assalamualaikum. Maka suaranya kita kencengin. Iya karena aku iya karena nasta'in. Tunggu kan ya. 4 rakaat selesai maka kita jawab Waalaikumsalam. Walaupun 4 rakaatnya itu 10 menit 15 menit karena orangnya ada. Menjawabnya wajib, ya, menjawabnya wajib karena tadi nggak bisa jawab. Sama juga orang yang masuk ke masjid tahiyatul masjid, jangan ucapin salam, jangan salaman. Kata Allahu Akbar. Masuk dulu tahiyatul masjid, sudah selesai baru assalamualaikum. Baru salaman. Kalau salaman dulu, ucapin salam dulu, tidak sunnah tahiyatul masjid. Itu bukan tahiyah. Oh, yang tahiyah itu ya salaman yang jadi tahiyah. Tahiyah itu penghormatan. Hilang kesunahannya kalau melakukan sesuatu. Nah, seperti juga yang semacam ini ya, pada ya jawabannya, maka kalau orangnya nunggu, jawabnya wajib. Waalaikumsalam. Tapi kalau kita lihat CCTV, orangnya sudah pulang, sunnah menjawab. Karena apa? Tidak wailul mukhatabah. Tidak mukhatabah, tidak secara langsung. Sama saja orang yang mengucapkan salam pakai WA. WA itu hubungan langsung, tapi wailul mubasyarah, tidak koneksi langsung. Beda dengan video call, wajib dijawabnya. Ya, wajib dijawab kalau video call. Assalamualaikum, kan memang iya kan? Wajib. Tapi kalau WA sunnah tidak. Kalau gendut nggak boleh dijawab. Mau gendut. Ya, ya. Nah, termasuk juga ya riwayat fahmi, orang yang tidak paham. Apa itu? Ben, assalamualaikum. Akad dua, assalamualaikum. Itu mahalan dia main deh. Mahalan dia. Fasik gitu. Assalamualaikum. Nah itu nggak wajib dijawab. Karena bighairi fahmi, dia ngucapinnya dia nggak paham. Oke, lupa tidak. Jadi disertasi pun. Jadi sudah ya dulu ya, karena orang udah agak ada. Orangnya tidak mau khatabah, tidak mau basyar.
على ذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى مرقها سمرقندي وسيدنا حبيبي عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعب بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر وشيخ محمد بن أحمد بشموس وشيخ المعلم محمد شافي هلامي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويهديكنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من رأس أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon keikhlasannya baca suratul Fatihah sekali lagi. Tadi dapat kabar jamaah kita Bang Ustaz Jafar kemarin hari Rabu ibunya di kampung meninggal dunia. Beliau minta dibacakan suratul Fatihah untuk almarhum ibunya. Semoga almarhumah Allah tempatkan sebagai kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wala niyatil salihah nabratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد للغفور للعبد في الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحقور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام بالعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى لقاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد كف الصحب والحمد للإله في البدء والثناء.